Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Ibadul Rahman dari SDN 061 Cijerah, Kota Bandung, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungannya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep yang berkaitan dengan disiplin positif, memahami mengenai motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan pemberian hukuman serta penghargaan, memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid. Budaya positif tidak dapat dilakukan secara instan, namun dalam penerapannya diperlukan tuntunan dan keteladanan dari guru. Disiplin positif, cara serta upaya dalam penerapan disiplin positif kepada peserta didik tanpa adanya hukuman dan ancaman dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan pada murid. Peserta didik dituntun untuk memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan budaya positif berdasarkan motivasi intrinsik serta dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan guna mendisiplinkan diri. Membuat peserta didik memahami dan menyadari segala tindakan yang dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, bukan berdasarkan paksaan, pujian, ataupun hukuman. 3. Motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Yang paling penting, motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Tetapi dalam penerapannya harus hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Pertama, penghukum. Kedua, teman. Ketiga, pembuat rasa bersalah. Keempat, pemantau. Dan yang kelima yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang harus dimiliki guru yaitu posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi kontrol guru sebagai manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas gagal ke identitas sukses pada diri murid. Terciptanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Guru berdiskusi dengan murid dalam membentuk kesepakatan kelas yang akan dijadikan keyakinan kelas untuk murid dan guru sebagai teladan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan bersifat universal dan mudah diingat, dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah guna menciptakan budaya positif dalam diri murid. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer
Menggunakan segitiga restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada murid. Adapun tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Budaya positif akan tercipta dengan adanya penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pendidikan, filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang menuntut murid, bukan menuntut murid, sesuai dengan kodrat yang mereka miliki sejak lahir. Dalam proses menuntun, tentunya membutuhkan lingkungan yang menerapkan pendidikan dan budaya positif. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara seluruh warga lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Selain nilai dan peran, setiap guru memiliki visi masing-masing. Dalam mewujudkan visinya, seorang guru harus menerapkan budaya positif dalam setiap proses penerapannya dalam melakukan perubahan. Salah satunya perubahan yang diinginkan yaitu terbentuknya budaya positif agar menciptakan sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Mewujudkan visi tersebut diciptakan prakasa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi dari pemahaman keseluruhan materi modul budaya positif. Pertama, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi tindakan perilaku, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi, dipahami, dan diterapkan dalam diri dengan sebaik mungkin, serta diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru yang ada di lingkungan sekolah. Adapun hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah: pertama, ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia, ternyata penghargaan yang sering dilakukan kepada murid dapat berdampak kurang baik. Di antaranya dapat menurunkan kualitas, merusak hubungan, mematikan kreativitas, serta mengurangi ketepatan. Kedua, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang murid saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas dan sekolah. Ketiga, dalam rangka menerapkan disiplin, selama ini saya lebih cenderung menerapkan posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum, dan ternyata hal tersebut salah, karena disiplin sesungguhnya adalah disiplin yang dibangun atas kesadaran diri dalam diri siswa.
dan posisi terbaik bagi seorang guru atau orang tua saat anak melakukan pelanggaran atau kesalahan adalah posisi sebagai manajer. Keempat, saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan, tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal itu cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Kelima, perubahan ada di dalam diri seseorang jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kedua, perubahan cara pikir saya antara lain: pertama, saya dapat mengubah sudut pandang saya terhadap perilaku manusia dan dapat menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga bisa mempermudah dalam mencari solusi yang tepat. Kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Ketiga, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya menempatkan diri saya sebagai manajer dengan menuntun murid menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Keempat, dengan adanya segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid dan mendukung terciptanya budaya positif, menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketiga, 1. Pengalaman saya memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Pada saat ini, ketika murid kesiangan ke sekolah, murid meludah sembarangan dari lantai 2, murid berkata kurang sopan terhadap temannya, dan murid lupa membawa buku sesuai jadwal pelajarannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah, dengan penerapan tersebut murid bisa memperbaiki kesalahannya dan memiliki sikap yang lebih baik. 2. Pengalaman saya membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas bersama murid, diawali dengan mengemukakan kesepakatan kelas agar tercipta kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan pada stiker note. Menuliskan kesepakatan kelas menjadi kalimat positif, lalu menuliskan nilai-nilai kebajikan setiap kesepakatan kelas, lalu membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini di dalam kelas. 3. Pengalaman saya membagikan praktek baik dengan melakukan diseminasi kepada kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan guru-guru SDN 061 Cijerah mengenai budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Keempat, perasaan. Ketika mengalami hal tersebut, saya merasa sangat tertantang dan termotivasi untuk memperbaiki diri saya lebih baik lagi sesuai dengan nilai-nilai positif. Saya juga merasa senang memiliki ilmu baru dan tertantang untuk dapat melakukan segitiga restitusi sesuai teori yang ada. Hal ini karena saya sadar segitiga restitusi mampu membantu murid bangkit dari kesalahannya dan berupaya memperbaiki kesalahannya secara sadar melalui usulan tindakan perbaikan yang datang dari diri sendiri. 5. Hal yang sudah baik.
terkait penerapan budaya positif pada murid adalah sudah mulai muncul motivasi internal dalam diri murid untuk melakukan budaya positif dan menciptakan nilai kebajikan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi contoh bagi para murid dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Hal yang harus diperbaiki, saya perlu memperbaiki posisi kontrol saya sebagai seorang guru yang seharusnya sebagai manajer. Saya perlu memperbaiki pemberian motivasi setelah penerapan segitiga restitusi agar murid memiliki karakter yang lebih kuat setelah dirinya melakukan kesalahan dan berupaya memperbaikinya. 6. Sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif pertama, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya gunakan yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Kedua, perasaan saya saat itu, saya berpikir bahwa tindakan yang saya lakukan sudah tepat, sehingga murid tidak akan mengulangi kesalahannya. Dan terkadang saya diliputi perasaan bersalah karena memberikan hukuman kepada murid. Sesudah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif pertama, setelah saya mempelajari modul ini, saya merubah posisi kontrol saya sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Kedua, saya merasa sangat senang dan termotivasi sehingga saya mulai menyadari bahwa komunikasi efektif dengan murid dapat menciptakan karakter murid yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Perbedaan yang saya rasakan setelah mempelajari dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer serta menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid, yaitu saya merasa perubahan yang dirasakan murid berjalan ke arah yang positif, serta sebagai guru mampu menuntun murid untuk berkembang dalam memperbaiki kesalahannya ke arah nilai-nilai positif yang mereka yakini, agar menjadi murid merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. 7. Menerapkan segitiga restitusi sebelum pendidikan guru penggerak. Saya pernah menggunakan tahap yang ada pada segitiga restitusi. Materi tersebut saya dapatkan dari pelatihan disiplin positif Kota Bandung. Namun saya hanya menggunakan tahapan memvalidasi tindakan yang salah, dampak terhadap diri sendiri dan orang lain, dan mencari solusi dari perbaikannya. Ketika dalam tahapan menstabilkan identitas, pertanyaan yang saya gunakan yaitu dengan menanyakan mengapa murid saya melakukan hal tersebut, apakah itu tindakan yang benar, apa dampak dari kesalahannya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika itu saya tidak mengaitkan dengan keyakinan kelas, langsung ke perbaikan atau solusi yang harus diperbaiki, tanpa menanyakan kapan akan dimulai memperbaikinya. Tetapi dengan pendidikan guru penggerak ini, saya lebih memahami tahapannya dalam mengimplementasikan budaya positif, terutama segitiga restitusi. 8. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu bekerja sama, berkolaborasi, dan komunikatif efektif antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan masyarakat setempat dalam upaya mewujudkan budaya positif. Membiasakan pelaksanaan budaya positif di sekolah, di kelas, dan di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter murid ketika berada di lingkungan masyarakat. Terakhir, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas dan di sekolah. Terima kasih. Itu adalah penjelasan saya
tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.